Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang selanjutnya, yaitu analisis dan pilihan strategi. Oke, jadi di sini ada sekitar 3 tahapan dalam memilih strategi-strategi alternatif. Kemudian nanti di dalamnya kita akan bahas juga ada matriks SWOT, kemudian matriks BCG, matriks IE, kemudian grand strategi dan QSPM. Oke. Oke, dalam, proses menciptakan serta memilih strategi, dibutuhkan keterlibatan dari banyak manajer dan juga karyawan untuk dapat, memahami visi dan misi, kemudian, audit eksternal juga audit internal. Jadi, manajer di berbagai level, kemudian karyawan di berbagai level atau tingkatan juga harus paham akan, strategi yang akan diterapkan oleh perusahaan. Kemudian partisipasi itu juga dibutuhkan sehingga karyawan maupun manajer tadi paham terhadap apa yang dilakukan oleh perusahaan, kemudian arah perusahaan mau kemana. Nah, sehingga, para karyawan maupun manajer juga, eee, harus dilibatkan dalam proses penciptaan dan juga pemilihan strategi ini. Oke, saya sudah pernah sampaikan juga mengenai kerangka perumusan strategi komprehensif ya. Di sini ada 3 tahapan. Ada di tahapan pertama yaitu input, tahap awal, di dalamnya ada EV, kemudian ada CPM dan juga ada IFE, dan ini sudah kita bahas juga di pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Kemudian di tahapan yang kedua, ada matching stage atau tahap pencocokan. Di dalamnya ada, matriks SWOT, space, kemudian BCG, ada IE, dan juga ada matriks grand strategi. Kemudian di tahapan ketiga yaitu tahapan decision atau, keputusan. Di tahapan keputusan ini di dalamnya hanya ada satu teknik yang digunakan yaitu QSPM atau Quantitative Strategic Planning Matrix. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah di tahapan kedua dan juga di tahapan ketiga, yaitu tahapan pencocokan tadi matching dan juga decision. Oke, ini gambarannya. Kalau masih ingat ya, di tahap pertama tahapan input ada 3 tools, tahapan kedua ada 5 teknik, tahapan ketiga ada satu yaitu QSPM. Nanti, akan kita bahas secara lebih lebih rinci lagi. Oke, di, sini di tahap pencocokan, yang dilakukan adalah atau mencocokkan antara faktor internal dengan faktor eksternal untuk memformulasikan strategi alternatif. Nah, di sini, seperti sudah kita ketahui bersama bahwa faktor internal termasuk di dalamnya adalah strength dan weakness, kekuatan dan kelemahan. Sementara untuk eksternal itu ada opportunity dan juga threat atau peluang dan ancaman. Sebagai, kita ambil contoh ya salah satunya, di sini ada, kelebihan working capital sebagai sebuah kekuatan internal. Kemudian dikombinasikan dengan faktor eksternalnya yaitu pertumbuhan industri. Di sini dikatakan pertumbuhannya 20%. Maka strategi yang, dihasilkan adalah mengakuisisi. Jadi, bukan hanya strength-nya saja, tapi bisa juga weakness-nya ataupun, tidak hanya opportunity, tapi juga threats yang dianalisis. Sehingga nanti didapatkan strategi-strategi yang, berbeda-beda tergantung dengan kondisi yang sudah di-assess selama ini. Oke, kemudian kita lanjut ke matriks SWOT. Ya, strength, weakness, opportunity, dan threats. Di sini sudah pernah dibahas juga. Ada 4 tipe strategi SO untuk
kekuatan dan peluang. Jadi di sini di-assess strength-nya dan opportunity-nya. Kemudian WO untuk mengakses weakness, kelemahan, dan juga peluang. Kemudian ada strategi ST untuk kekuatan dan ancaman. Dan yang terakhir adalah strategi WT untuk mengurangi kelemahan internal untuk menghindari ancaman eksternal. Nah ini yang termasuk di dalamnya adalah yang termasuk di dalam SWOT matrix. Oke, ini sebagai contoh udah pernah juga dibahas ya. Ini contoh SWOT matrix untuk toko retail komputer. Di sini kita ambil salah satu contohnya yaitu SO matrix. Di SO matrix ini dilihat dari strength nomor 4, kita ambil contoh ya, dan juga O nomor 3. Di S4 itu dikatakan bahwa terjadi peningkatan 20% dalam penjualan diakibatkan adanya in-store promotion. Kemudian untuk O3-nya traffic kendaraan meningkat 12%. Sehingga didapatkanlah sebuah alternatif strategi yaitu menambahkan 4 in-store promotion baru. Nah, di sini di indikator yang dilakukan adalah tadi penambahan 20% tadi di penjualan dan juga traffic-nya naik 12%. Sehingga alternatif strategi yang bisa diambil oleh perusahaan ini adalah menambahkan 4 in-store promotion baru. Kemudian kita ambil contoh yang kedua, di sini dari S5 dan O4. S5 dikatakan bahwa strength-nya revenue meningkat 16%, kemudian O4 pengguna komputer meningkat 8%. Sehingga alternatif strategi yang bisa diambil oleh perusahaan adalah menambah 2 karyawan baru untuk jasa. Nah, 2 kemudian 4 ini harus dirincikan di dalam SWOT matrix karena bisa saja penambahan 2 ataupun nanti misalnya kalau tidak dirincikan ini akan mengakibatkan ketidaksamaan persepsi. Jadi harus dirincikan penambahannya berapa ataupun kalau misalnya ada nilai yang lain dikuantifikasikan. Sama dengan strategi yang lain, WO di sini diambil dari W dan O, kemudian strategi ST diambil dari strength dan juga trait, kemudian strategi WT diambil dari weakness dan juga trait. Oke, itu tadi SWOT ya. Kemudian untuk selanjutnya ada space matrix atau strategic position dan action evaluation. Di sini matrix space, posisi strategis, dan juga evaluasi tindakan itu memiliki 4 kuadran yang bisa disesuaikan dengan kondisi perusahaan. Yang pertama, agresif, kemudian strategi konservatif, defensif, atau strategi kompetitif. Nah, mana di antara keempat ini yang paling cocok, yang paling fit dengan suatu organisasi tertentu? Oke, di sini matrix space itu biasanya menunjukkan atau mengakses kekuatan finansial, kekuatan kompetitif, kemudian stabilitas lingkungan untuk eksternalnya ya, dan juga kekuatan industri. Jadi tetap sama yang diakses adalah internal dan eksternal, bedanya di internal yang dievaluasi adalah kekuatan finansial dan juga kekuatan keunggulan kompetitif. Sementara di eksternalnya itu adalah stabilitas lingkungan di sekitar industri atau pasar ya. Kemudian juga kekuatan industri. Oke, seperti apa bentuk space matrix itu? Oh, sorry, langkah-langkah dulu ya. Nah, di sini langkah-langkah untuk membangun sebuah space matrix. Bisa dibaca sendiri ya, ada 7 nih. Ada 7 langkah dalam membangun space matrix. Di dalamnya tadi yang sudah saya sampaikan, untuk internalnya
Yang di-assess adalah financial position, competitive position, atau disingkat FP atau FS nanti ya, dan juga CP. Kemudian stability position ini untuk eksternalnya dan industry position untuk eksternalnya juga. Nanti apa saja yang termasuk ke dalam keempat variabel ini nanti dijelaskan setelah ini. Oke, kemudian setelah mendefinisikan faktor-faktor ini, kemudian diberi ranking. Nah, ranking ini mulai berbeda-beda antara FP dan IP untuk internalnya. Itu rankingnya menggunakan angka positif. Jadi untuk penilaian yang sangat buruk itu positif 1 dan penilaian yang terbaik positif 7. Sementara kebalikannya untuk faktor eksternal, SP dan juga CP, ini diberikan nilai negatif. Negatif 1 untuk yang terbaik dan negatif 7 untuk yang penilaian terburuk. Jadi semakin baik, maka nilainya semakin mengarah ke negatif 1 untuk yang eksternal. Oke, kemudian yang perlu diperhatikan, FP dan CP tadi merupakan perbandingan antara kompetitor. Sementara SP dan IP perbandingannya dengan industri yang lain. Sehingga beda ya nanti apa yang akan dibuat daftarnya. Kemudian setelah itu dihitung nilainya, rata-ratanya antara FP dan IP dijumlahkan kemudian dirata-ratakan sama dengan SP dan CP dijumlah kemudian dirata-ratakan, kemudian dibuatlah di-plotting nilainya nanti akan didapatkan sumbu X dan juga sumbu Y. Kemudian nanti ditarik garis vektor, kemudian nanti ditentukan mana strategi yang harus dijalankan oleh perusahaan atau organisasi tersebut. Oke. Bentuknya space matrix seperti apa? Nah, ini merupakan bentuk dari space matrix. Jadi ini yang saya sampaikan tadi ya, financial strength atau financial position, kemudian ada industry strength, ada stabilitas lingkungan, kemudian ada competitive advantage. Ini yang di-assess, katakanlah rata-rata dari FS dan IS tadi positif 4. Kemudian untuk competitive advantage dan juga stabilitas lingkungan tadi negatif misalnya. Nah, negatif 3 katakanlah. Maka ditarik garis lurus, strategi yang harus dijalankan ada di kuadran yang mana, gitu. Jadi di sini sudah diklasifikasikan ya. Untuk agresif itu ada strategi yang bisa dijalankan bisa menggunakan backward, forward, horizontal integration, kemudian market penetration, market development, product development, dan juga diversifikasi. Untuk kuadran kompetitif beda lagi, untuk kuadran konservatif beda lagi, untuk kuadran defensif ini untuk yang kemungkinan terburuk ya, itu juga berbeda. Jadi disesuaikan masuk ke dalam hitungan yang mana, kemudian ditarik garisnya, nanti ditentukan alternatif strategi yang bisa diambil oleh perusahaan. Oke, kemudian tadi sudah membahas tentang financial strength atau financial position, kemudian competitive advantage, kemudian environmental stability, dan juga industry strength. Apa saja yang termasuk di dalamnya? Nah, ini contoh faktor-faktor yang masuk di dalam perhitungan atau penilaiannya. Kalau dilihat dari ini udah dibagi 2 ya, ada internal dan juga ada eksternal. Di sini kita ambil contoh yang financial strength, yang termasuk di dalamnya yang dapat kita lakukan assessment adalah ROI, return on investment, kemudian leverage, likuiditas, working capital, cash flow, inventory turnover, EPS, dan juga PE ratio. Ini yang bisa assess. Bisa dilihat di mana? Ini semua bisa dilihat di financial statement. Jadi setiap perusahaan pasti punya laporan keuangannya. Nah, yang bisa kita bandingkan antara tahun ini dengan tahun yang sebelumnya atau 2 tahun sebelumnya. Kemudian untuk competitive advantage yang bisa kita lakukan penilaian adalah
market share, kemudian kualitas produk, kemudian product life cycle (PLC), kemudian loyalitas customer, kemudian utilisasi kapasitas, teknologi, dan juga supplier dan distributor. Itu contoh-contoh faktor yang bisa dilakukan penilaian. Kemudian untuk eksternalnya apa saja? Dari segi stabilitas lingkungan bisa dilihat teknologi, kemudian tingkat inflasi, kemudian variabilitas permintaan karena sifatnya fluktuatif ya. Kemudian perbandingan harga dengan kompetitor, kemudian barrier to entry untuk masuk ke dalam pasar, kemudian bisa juga tekanan kompetitif, bisa juga ease of exit, jadi kemudahan untuk keluar dari pasar, elastisitas harga, permintaan, dan juga risiko. Itu contoh-contoh yang bisa dilakukan asesmen dalam stabilitas lingkungan atau ES ya, ES ataupun EP. Kemudian untuk dari segi kekuatan industri, bisa dilihat potensi pertumbuhannya seperti apa, potensi laba ke depannya nanti seperti apa, stabilitas keuangan, kemudian teknologi, bisa juga utilisasi sumber daya, ease to entry juga, kemudian untuk masuk ke dalam pasar, produktivitas, dan juga utilisasi kapasitas. Ini contoh-contoh faktor yang bisa dilakukan asesmen. Oke, kemudian ini ada space matrix, contoh space matrix untuk bank. Sebenarnya ini tugas ya, jadi saya bahas sedikit. Di financial position atau financial strength, ini setelah dilakukan asesmen didapatkan kapital rasio bank, katakanlah bank A ya ini ya, adalah 7,23%, di mana rata-rata yang lain adalah 6%, artinya itu tidak baik, maka ratingnya 1. Kemudian ROA negatif 0,77 dibandingkan dengan rata-rata industri bank, itu rasionya positif 0,7, maka ratingnya juga 1. Nah, dari keempat faktor ini dijumlahkan hasilnya, kemudian nanti dilakukan perhitungan, termasuk yang lain ya, industri position juga, stability position, competitive position. Oke, nah ini tugasnya yang harus dikerjakan. Jadi dari data-data tadi, kemudian tentukan besaran vektornya untuk masing-masing FP, CP, IP, dan SP. Kemudian tentukan resultan dari keempat faktor tersebut, dan kemudian tentukan strategi yang harus dijalankan oleh bank tersebut. Ini dilihat dari masuk ke kuadran mana tuh, berdasarkan data-data yang sudah disajikan di slide sebelumnya. Oke. Oke, kemudian kita beralih ke tool selanjutnya, yaitu matriks Boston Consulting Group atau BCG. Nah, BCG ini dengan IE matrix biasanya disebut sebagai matriks portofolio karena multidimensi, multidivisi dalam memformulasikan strategi. Kemudian di matriks BCG ini yang dilihat adalah market share dan juga tingkat pertumbuhan industri. Jadi produk-produk yang dimiliki oleh satu perusahaan diklasifikasikan berdasarkan market share-nya, posisi di pasar ya, kemudian juga tingkat pertumbuhan industrinya seperti apa. Sama di BCG ini ada 4 kuadran, untuk bentuknya seperti apa. Ini merupakan contoh Boston Consulting Group BCG Matrix ya, dan juga alternatif strategi yang dapat dijalankan. Di sini yang dilihat adalah market share dan cash use atau growth rate. Nah, untuk market share itu apa dan growth rate itu apa, semua sudah pernah dijelaskan juga, bisa juga dibaca di sini ya. Jadi di sini ada 4 kuadran, ada star, kemudian ada kuadran question mark, ada cash cow, dan ada kuadran dog. Ini strategi masing-masing, alternatif strategi yang dapat dijalankan oleh perusahaan. Oke, cara mengaksesnya bagaimana? Dilihat
market share-nya, dan juga growth rate-nya. Kalau suatu produk, eee, memiliki market share yang baik, kemudian, pertumbuhannya juga baik atau tinggi gitu ya, artinya dia masuk ke dalam kuadran STAR. Di kuadran STAR artinya untuk produk tersebut bisa menjalankan, eee, alternatif strategi backward, kemudian bisa juga atau forward, horizontal integration, atau market penetration, market development, dan product development. Ini untuk produk-produk yang, biasanya unggulan. Jadi perusahaan tidak perlu, pusing-pusing lagi untuk mikir promosinya seperti apa, kemudian, nanti pengembangan produknya seperti apa, karena biasanya produk-produk unggulan ini sudah mendapatkan, tempat di hati para konsumen. Jadi, masuk ke dalam kuadran STAR, dan ini ada beberapa alternatif strategi yang dapat dijalankan oleh perusahaan. Kemudian kalau misalnya, eee, market share-nya tinggi tapi pertumbuhannya rendah, itu biasanya masuk ke dalam kuadran cash cow. Nah, kuadran cash cow ini, alternatif strategi yang bisa dijalankan, bisa diversifikasi produk gitu ya, baik, related maupun unrelated, kemudian, product development, bisa juga divestasi atau retrenchment tergantung dari kondisi si, produk tersebut. Nah, kemudian kalau, market share-nya low, rendah, tapi pertumbuhannya tinggi, masuk ke dalam kuadran question mark. Strategi yang bisa dijalankan adalah market penetration, market development, product development, dan juga divestasi. Ini untuk, eee, barang atau produk, yang masuk ke dalam kuadran question mark. Kemudian jika market share-nya rendah, kemudian tingkat pertumbuhannya rendah, maka masuk ke dalam kuadran dog. Yang harus dilakukan perusahaan adalah kalau tidak retrenchment, penciutan, likuidasi, atau bahkan melakukan divestasi ya. Nah, ini yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Oke, ini penjelasannya tadi ya, question mark untuk yang relatif, rendah market share-nya tapi punya growth yang tinggi. Kemudian, STAR tadi untuk yang produk-produk unggulan, sehingga, bisa meningkatkan profit dari perusahaan. Cash cow juga, ini penjelasannya, biasanya di cash cow ini produk-produk yang sebelumnya masuk ke dalam kuadran STAR, gitu. Jadi, setelah menjadi produk-produk yang ada di dalam, eee, STAR gitu ya, kuadran STAR, eee, masuk ke cash cow, maka yang harus dilakukan adalah tadi beberapa alternatif strategi yang bisa dijalankan ya, untuk mempertahankan supaya, unggul lagi. Kemudian untuk yang terakhir ini Dok tadi ya, dibandingkan dengan, harus terus-menerus rugi, lebih baik untuk, bisa melakukan apa tuh, pemangkasan ataupun, divestasi atau bahkan likuidasi. Ini yang ada di dalam BCG Matrix. Oke, ini contoh BCG Matrix, nanti bisa dicoba-coba sendiri ya di rumah. Oke. Kemudian IE matrix, di sini matriks IE tadi, dan BCG itu mirip ya, dikatakan matriks portofolio karena, simultan, terus skematis, sistematis, ada 9 kuadran di dalamnya, kita bahas setelah ini. Pada IE matrix di sini, yang dilihat adalah kita kembali ke matriks sebelumnya, yaitu IFE dan EFE. Oke, di sini IFE seperti sudah diketahui ya, bahwa ketika nilainya antara 1 sampai 2 artinya posisi, di industrinya lemah. Kemudian untuk yang nilainya 2 sampai 3 sedang, untuk nilai 3 sampai 4 artinya kuat.
Sementara itu untuk EFE matriks, total skornya sama ya, ketika posisi eksternal lemah maka nilainya 1 sampai 2, posisi sedang 2 sampai 3, kemudian kalau, posisi eksternalnya kuat itu 3 sampai 4 skornya. Oke, jadi sehingga di sini IE matriks itu, eee, lebih menekankan IFE pada sumbu X, kemudian EFE pada sumbu Y. Kemudian di dalamnya bisa dilihat di sini ada 3 warna yang berbeda ya, ada yang warna oranye, kemudian ada yang warna biru, kemudian ada yang warnanya abu-abu. Nah, ini tergantung dari total IFE dan EFE. Kalau, masuk di kuadran 1, 2, dan 4 atau yang berwarna oranye, ini artinya, strategi alternatif pilihan strategi yang dapat dijalankan oleh perusahaan adalah, bisa backward, forward, horizontal integration, atau market penetration, atau market development, ataupun product development. Nah, ini pilihan strategi yang dapat dijalankan oleh perusahaan. Kalau masuk ke kuadran 3, 5, dan 7, maka hold and maintain yang dapat dijalankan oleh perusahaan, yaitu dengan, bisa melakukan market penetration atau product development. Sementara kalau masuk ke kuadran yang warnanya abu-abu, maka, yang harus dilakukan adalah retrenchment atau divestasi. Nah ini yang dapat, dipilih oleh, perusahaan tergantung dari kondisi IFE dan juga EFE-nya. Oke, ini juga kita lewat saja. Selanjutnya adalah matriks grand strategi. Di matriks grand strategi ini juga merupakan salah satu tools yang populer ya, alat yang populer untuk merumuskan alternatif strategi. Nah, di dalamnya, basisnya adalah pada evaluasi CP dan juga market growth atau industri growth. Di sini dikatakan, setiap industri yang pertumbuhan penjualannya sekitar 5% per tahun, itu artinya dianggap memiliki pertumbuhan yang cepat, gitu. Kemudian, eee, strategi yang termasuk ke dalam kuadran 1 dalam grand strategi matriks ini merupakan, posisi strategi yang terbaik. Oke, di sini, ini perbedaannya ada 4 kuadran ya. Di sini untuk kuadran 1 itu untuk yang excellent strategic position, ini yang produk-produk unggulan juga. Jadi yang dapat dilakukan perusahaan adalah berkonsentrasi terhadap pasar, bisa melakukan market penetration atau pengembangan pasar, dan juga bisa, melakukan pengembangan produk. Kemudian, bisa juga dengan backward, forward, ataupun horizontal integration pilihannya. Kemudian di kuadran kedua, yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah melakukan strategi intensif. Jadi tidak melakukan integratif ataupun diversifikasi. Kemudian di kuadran 3 yang harus dilakukan, yang dapat dilakukan oleh perusahaan bisa, retrenchment, baik itu pengurangan biaya maupun pengurangan aset. Nah, sementara di kuadran keempat bisa dengan melakukan diversifikasi related maupun unrelated. Bisa juga dengan, joint venture atau kerjasama tadi ya. Oke, ini, untuk kuadran dalam grand strategi matriks. Di kuadran 1, terdapat beberapa pilihan tadi sudah disebutkan juga di awal. Kuadran 2, kuadran 3, ini, untuk kuadran keempat. Dilihat dari competitive position-nya, kemudian juga pertumbuhan pasarnya seperti apa. Oke, kemudian ini ada beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi, competitive position, ada 3 ya, ada diferensiasi, ada cost position, ada marketing, position. Faktor-faktor yang termasuk ke dalam diferensiasi, contohnya kualitas produk, kualitas layanan atau jasa, dan juga brand image.
Kemudian untuk, cost position, bisa dengan, melakukan asesmen terhadap unit cost, kemudian biaya transaksi ataupun biaya marketing. Untuk di posisi marketing sendiri yang bisa diakses adalah market share, brand awareness, ataupun distribusi. Oke, ini gambaran, competitive position index. Di sini ada nilai, daya tarik attractiveness, ada ada rating attractiveness juga, dan, faktor-faktor yang ada di dalam masing-masing, tadi. Oke, kemudian dihitung keseluruhannya maka didapatkan nilai competitive position index. Nah, nilai ini kemudian diklasifikasikan untuk, 0 itu yang sangat lemah dan 100 untuk yang sangat, kuat gitu. Jadi ada di mana nih untuk posisi kompetitif perusahaan yang sedang kita lakukan asesmen. Oke, kemudian tahap terakhir yaitu tahap keputusan, stage ketiga ya, dengan menggunakan teknik QSPM atau Quantitative Strategic Planning Matrix. QSPM ini menggunakan input dari stage 1, EFE, IFE, dan CPM, kemudian juga stage 2, SWOT, Space Matrix, BCG Matrix, IE Matrix, dan juga Grand Strategy Matrix. Nah, kemudian di dalam QSPM ini memungkinkan untuk mengevaluasi berbagai strategi berdasarkan faktor-faktor keberhasilan, baik itu eksternal maupun internal yang sudah dibahas sebelumnya ya. Oke, kemudian seperti apa bentuknya? Oh, langkah-langkah dulu. Langkah-langkah dalam menentukan, atau mendevelop sebuah QSPM, Quantitative Strategic Planning Matrix. Ini bisa dibaca juga sendiri ya. Oke, pada intinya yang pertama harus membuat daftar, asesmen internal dan juga eksternal, ini sudah dilakukan pada EFE dan IFE. Ada 10 key success factor, mulai dari ekonomi dan lain sebagainya. Kemudian langkah kedua diberikan bobot untuk masing-masing faktor tadi, baik itu eksternal maupun internal. Kemudian juga diidentifikasi dari stage 2, matriks-matriks yang ada di stage 2, diidentifikasi alternatif strategi yang dapat diimplementasikan atau dipertimbangkan oleh perusahaan. Kemudian di langkah keempat, tentukan attractiveness score. Ini disingkat AS ya. Nah, skor daya tarik atau artinya ya skor daya tarik dari 1 sampai 4, 1 untuk, yang tidak memiliki attractiveness atau daya tarik, kemudian 2 untuk, yang daya tariknya rendah, 3 untuk daya tarik sedang, dan 4 untuk yang nilainya tinggi atau highly attractive, sangat atraktif. Kemudian di langkah kelima dihitung total attractiveness score, skor daya tarik secara totalnya. Ini biasanya, mengalihkan antara bobot di step 2 tadi dengan, step 4. Dikalikan, kemudian yang terakhir dihitung jumlah keseluruhan, skor atraktif tadi berapa. Sehingga nanti bisa dilihat strategi yang paling menarik yang bisa diimplementasikan oleh perusahaan. Oke, ini gambaran QSPM. Dari faktor eksternal, ekonomi, seperti apa, untuk isu politiknya apa, social culture demografinya apa, teknologi, kompetitif. Dari internal, dilihat dari manajemen, marketing, finance, accounting, isu-isu produksi, operation, dan juga sistem informasi. Kemudian diberikan bobot tadi. Oke, kemudian di sini ada batasan dan juga keunggulan dari QSPM. QSPM itu merupakan strategi yang dapat, dilakukan atau dihitung secara simultan atau sekuensial. Nah, tapi beberapa batasannya adalah cenderung
membutuhkan, preferensi intuitif yang sangat kuat gitu. Jadi, eee, untuk yang akan melakukan asesmen butuh intuisi yang sangat kuat dan juga biasanya cenderung, asumsi yang diberikan subjektif. Nah makanya, baik itu rating, skor, attractiveness itu semua, merupakan keputusan yang judgemental. Jadi sangat, eee, sangat-sangat subjektif dan, butuh kepekaan intuitif yang kuat gitu. Kemudian, di dalam pemilihan strategi, nah ini biasanya terdapat bias dan juga preferensi personal yang tinggi karena, memang untuk memilih strategi itu banyak faktor yang dipertimbangkan sehingga kadang ada bias-bias, ada juga preferensi yang, cenderung personal sehingga itu yang mempengaruhi pemilihan atau pengambilan, strategi tadi. Oke. Kemudian ini isu-isu governance atau tata kelola. Tata kelola di sini didefinisikan sebagai karakteristik, dalam memastikan, tujuan jangka panjang, kemudian rencana itu berjalan dengan baik, dan juga memastikan bahwa struktur manajerial itu menjalankan fungsi-fungsi dalam menjaga integritas perusahaan, kemudian reputasi dan juga responsibilitas dari perusahaan. Nah ini, eee, pengertian dari tata kelola. Oke, kemudian di sini ada prinsip good governance atau tata kelola yang baik ya, bisa dibaca sendiri ada 8 prinsip dari Business Week. Nah, intinya adalah dalam, perumusan strategi, penilaian suatu organisasi itu, eee, melakukan hal yang tepat dan efektif, itu, seperti apa, biasanya butuh intuisi yang kuat dari si penilai atau asesornya. Nah, kemudian tools-tools tadi sudah dijelaskan ya beberapa tools terutama untuk di stage 2 dan stage 3. Yang bisa digunakan sebagai, dasar untuk mengambil keputusan kira-kira nanti ke depannya strategi apa yang harus dijalankan oleh perusahaan. Oke baik, mungkin itu saja penjelasan, pada bahasan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan, bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.